Halo sahabat Balis Ruti, kembali lagi bersama saya di podcast Balis Ruti. Nah, masih dalam momentum 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan nih teman-teman. Yang kita hari ini berjudul Perempuan dan Kesehatan, mengurai akar kekerasan dan diskriminasi. Saya ini ada Kak Marini Manga. Apalagi di daerah sangat terpencil, tenaga kesehatan itu masih kurang pamor dibanding dukun. Jadi kita harus memang berkolaborasi, bermitra dengan dukun. Dengan dukun? Iya. Saya kan bidan, jadi kita memang harus cepet-cepetan dengan dukunnya. Karena memang masih ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dukun. Seperti pemotongan tali pusat yang masih pakai alat-alat yang nggak medis. Iya, seperti itu. Gunting yang kita pakai untuk gunting baju kain dipakai untuk gunting tali pusat. Bahkan kita buat kegiatan itu di Mata Usul mitra bidan dukun. Jadi kita kayak minta tolong sama dukunnya, kalau ada yang mau lahiran sama dukun, tolonglah dukunnya nganter ke kita ke puskesmas. Nanti dapat fee. Oh, dukunnya dapat fee Dapat gitu. Dan fee. dukunnya mau mendukung. Mau. Ada beberapa yang mau. Karena kita sosialisasikan yang mengurangi beban kerja dukun juga, tapi memberi income untuk dukun dan memberi satu kesadaran kesehatan ke masyarakat. Kalau memang sekarang kalau sakit dan sebagainya ke non medis boleh untuk konsultasi dan lagi, tapi medis juga memang harus diutamakan karena yang mengikuti pelatihan, pendidikan itu dokter dan tenaga kesehatan itu bukan waktu yang singkat, dan kita belajar dengan baik, dan memang fokus utama kita memang harus menyehatkan masyarakat. Kita tidak mungkin mengarah ke hal-hal yang tidak baik seperti itu. Kesehatan perempuan itu dianggap hal yang alami saja, sesuatu yang biologis, sehingga masyarakat itu kurang melihat sebagai sebuah hak. Padahal perspektif hak itu kan penting banget ya Kak ya. Nah, menurut Kakak nih, kenapa kesehatan perempuan tuh harus dilihat sebagai hak, bukan sekedar kebutuhan biologis? Ya menarik ya kalau misalnya kita bicara soal hak dan kebutuhan. Itu kan dua hal yang berbeda nih. Iya. Hak itu kan sesuatu yang wajib hukumnya kita dapat dan memang dijamin oleh norma dan hukum. Beda dengan kebutuhan tiap individu, itu kan berbeda, kadang relatif. Iya benar. Tapi kalau hak itu paten. Kalau misalnya kita lihat perempuan, kesehatan perempuan itu hanya sebagai kebutuhan biologis saja, berarti kita menempatkan perempuan sebagai objek dong. Iya. Objek itu berarti kan sesuatu yang hanya untuk dinilai, kayak perempuan harus sehat biar cantik. Biar cantik konotasinya objek, nilai. Padahal sebenarnya akarnya itu perempuan itu harus memiliki hak untuk sehat. Kesehatannya itu harus dijamin oleh negara. Satu bangsa yang sehat, satu bangsa yang memprioritaskan kesehatan perempuan itu biasanya menjadi bangsa yang besar. Masa manusia yang memiliki akal, memiliki pikiran, kemudian hanya dilihat sebagai objek saja untuk sekedar kesehatan itu hanya kebutuhan, bukan hak yang tidak dijamin. Padahal sekarang sudah ada aturan, undang-undangnya sudah ada, PP-nya sudah ada, peraturan pemerintah, Permenkesnya sudah ada, dan semuanya itu mengatur hak kesehatan perempuan. Makanya itu saya melihat kesehatan perempuan itu harus dilihat sebagai hak, bukan hanya sebagai kebutuhan saja. Apa sih yang paling sering dihadapi perempuan ketika mencari layanan kesehatan? Stigma yang paling sering ya, kita kadang sering temui kayak kasus-kasus penyakit seksual. Ya, kalau bicara soal HIV/AIDS, kasus-kasus stigma tentang penyakit menular seksual itu menempatkan perempuan sebagai sosok yang pendosa. Kan kalau dalam lingkungan terdekatnya saja sudah menjudge dia seperti itu. Kemudian dalam lingkup kesehatan menjudge juga seperti itu. Di mana posisi dia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan? Jadi kadang di lingkup kesehatan juga kita masih sering melihat stigma-stigma yang menempatkan perempuan
sebagai sosok yang berdosa jika mendapat penyakit seksual. Indonesia ini semuanya harus setara. Perempuan harus mendapatkan haknya. Mengubah mindset bahwa yang membunuh seseorang, yang menghancurkan, bahkan menekan biar penyakit parah, itu justru omongan kita, tingkah laku kita, stigma kita, bukan malah penyakit itu sendiri. Dan ini perempuan harus dilakukan pada masa itu. Katanya dari tokoh-tokoh sana agar perempuan bisa menekan hawa nafsunya. Kembali lagi menempatkan perempuan sebagai objek. Sedangkan kalau sunat laki-laki agar kualitas reproduksi laki-laki menjadi lebih bagus, lebih bersih, dan mencegah penyakit menular. Dalam sisi kesehatan, memang benar dengan melakukan praktik sunat perempuan dengan pengirisan di klitoris itu kan banyak saraf dan pembuluh darah di sana. Bahaya berarti ya? Berbahaya. Dan memang salah satu efeknya memang menekan libido atau nafsu. Tapi efek jangka panjangnya bagaimana kalau misalnya sudah berumah tangga ya? Menempatkan lagi perempuan sebagai korban. Perempuannya jadi korban, tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal misal KDRT. Misal keadaan-keadaan yang menempatkan perempuan sebagai korban hanya karena itu. Ini masih PR kita ya, PR kita tenaga kesehatan, PR kita sebagai perempuan juga untuk terus mensosialisasikan bahwa sunat perempuan ini haruslah dihentikan dari sekarang. Sejauh mana sih norma budaya dan patriarki ini tuh memperburuk akses perempuan terhadap layanan kesehatan yang aman dan juga bermartabat? Ya, praktik norma seperti ini, patriarki, kuasa, praktik seperti ini memang tidak bisa ya kita hapus mendadak. Memang oleh karena itu menempatkan perempuan sebagai lemah, si lemah, bahwa perempuan punya hak loh untuk itu. Perempuan lahir dengan membawa tubuhnya dan kemudian melahirkan generasi selanjutnya. Dia harus mempunyai kewenangan untuk itu. Disosialisasikan untuk agar perempuan di luar sana tahu bahwa perempuan itu memiliki hak atas tubuhnya. Kita bicara masalah kesehatan perempuan itu adalah hak dari perempuan itu sendiri. Hak yang harus diterima. Tidak ada satupun yang berhak melarang seseorang untuk menerima pelayanan kesehatan yang bagus, yang baik, untuk keselamatan dirinya, apalagi untuk janinnya. Kondisi ketidakberdayaan ekonomi dan sosial ini membuat perempuan makin rentan mengalami penelantaran kesehatan. Mungkin masyarakat menengah ke bawah, kesehatan kadang dianggap sebagai anugerah. Kita miskin tapi kita sehat. Orang-orang di luar sana menganggap bahwa kesehatan itu hanya anugerah, bukan sesuatu yang diusahakan, bukan sesuatu yang menjadi haknya. Giliran sudah sakit, baru sehat itu mahal. Dan kemiskinan itu menjadi dua hal yang tidak terpisahkan. Siklus kalau misalnya penyakit pada perempuan kadang tidak terlepas dari lingkaran setan. Kalau kasarnya saya mau jelaskan, ibu yang sehat akan melahirkan generasi yang sehat, ya kan? Anaknya sehat akan menciptakan generasi yang produktif, usia produktif akan sehat, kemudian akan melahirkan lagi generasi yang sehat. Lingkarannya akan terus seperti itu. Ibu yang sehat melahirkan generasi poinnya 100. Ibu yang tidak sehat melahirkan generasi poinnya 50. 50 akan melahirkan generasi lagi yang 50. Kapan bagusnya negara kita? Masyarakat menengah ke bawah yang tidak mendapat layanan vaksinasi atau embel-embel vaksin itu tidak boleh, kembali lagi menciptakan lagi generasi yang kurang bagus, kurang sehat. Harus dilakukan tenaga kesehatan untuk mencegah kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, baik di ruang konsultasi misalkan, atau ruang bersalin maupun layanan lainnya. Fokus utama kita tidak menjudge yang paling pertama itu tidak menjudge seseorang dengan penyakitnya. Kita lebih ke bagaimana mengatasi penyakit itu. Banyak yang bahkan perempuan memilih untuk berobat ke perempuan sekarang karena merasa saya ada temannya, lebih aman. Lebih aman. Sekarang tenaga kesehatannya berbenah,
sekarang kita lebih mengedepankan kesehatan mental pasien, ibu dan anak. Hypnobirthing melahirkan dengan rasa aman, rasa nyaman, sehingga ucapan-ucapan yang mendiskriminasi perempuan, yang membuat perempuan merasa dikucilkan, merasa tidak dianggap, merasa diabaikan, itu sudah perlahan dihapuskan. Dan itu menempatkan dirinya sebagai pendamping perempuan pada saat melahirkan, rekan yang menciptakan pengalaman bersalin yang nyaman dan aman. Untuk perempuan ya, kita tahu bahwa perempuan bukan lagi sekedar objek. Kita itu bukan objek. Kita harus paham bahwa kita mempunyai kuasa atas diri kita sendiri, atas kesehatan kita. Jadi mulai dari sekarang, kita harus berdayakan diri kita. Kita harus menjadi ibu yang sehat, menjadi ibu yang cerdas, agar generasi ke depan kita, atau diri kita sendiri, itu bisa mendapatkan kesehatan yang maksimal.